Santai Pak. Ya, sudah Pak. Sebelumnya Pak. Ya. Bisa kita sebutkan nama lengkap keanggotaan gelar. Utama Alam Syah SS. Pak. Sudah berapa lama mungkin mengabdi di sekolah ini? Kalau mengabdi di yayasan ini saya dari 2008. Itu awalnya saya BK sampai 2015. Setelah itu saya kembali ke kualifikasi pendidikan saya sebagai guru agama. Sampai mulai dari 2015 sampai 2024. Dan 2024 tengah tahun bulan Juli selesai. Itu dikatakan sebagai sekolah ini itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kemudian sih sudah kurang lebih hampir 12 tahun. Ya. Setelah keseluruhannya, apa hal yang paling unik atau membanggakan dari karakter siswa sekolah ini? Saya selama kurang lebih 15 tahun sih saya banyak menemukan hal yang menarik, juga yang kurang menarik, bahkan banyak juga yang tidak menarik dari sisi, tapi yang namanya juga anak-anak itu karakter yang beda ya, yang menyenangkan, ada yang punya karakter baik, yang lembut, ada yang memang anaknya nakal, tapi pada hakikatnya mereka semuanya itu anak-anak yang baik. Jadi kalau saya sih menariknya sih masih lebih banyak sih. Jadi ya jadi guru itu memang suka dukanya ya banyak, tapi ya alhamdulillah kita pada hakikatnya bisa keseluruhan bagus. Ya. Ya, Pak, untuk pertanyaan intinya ada 5 poin. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sekolah melakukan visi kurikulum merdeka dan pemerintah dengan nilai-nilai Islam terpadu yang menjadi ciri khas di sekolah ini? Seperti bagaimana Bapak mempertimbangkan antara mengajar nilai akademik yang penuh untuk siswa dengan target hafalan Al-Quran siswa di sekolah ini? Ya. Khusus di SMP Darussalam, karena kita ini kan basicnya Islam terpadu. Kemudian sekarang ini kurikulum yang kita pakai kurikulum terkenal ini yang memang sudah jadi program dari pemerintah yang berbasis yang dalam. Dan saya kira kurikulum ini sangat bagus karena pada dasarnya pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang titik beratnya itu bukan lagi pada guru, tapi pada siswa itu bisa menjadikan diri itu lebih banyak aktif. Nah ini yang coba kita sinergikan di sekolah kita ya. Jadi anak-anak itu jadi kita memberikan program, kita kolaborasikan dengan kegiatan religi. Dan program religi yang kita jalankan ini ada beberapa itemnya, masuk sholatnya, baca Qurannya, hafalannya, kita berusaha terus konsisten. Memang meskipun target hafalan itu maksimal 3 usia selama 3 tahun, tapi tetap kita kembalikan kepada apa kemampuan dari anak-anak tersebut. Jadi alhamdulillah dalam seperti ini meskipun belum maksimal tapi sudah berjalan the track lah. Ya. Bagaimana Bapak menyesuaikan aturan kurikulum dari pusat agar tetap pas dengan kondisi dan fasilitas di sekolah ini? Seperti jika
meminta serba digital, tapi sekolah ini membatasi penggunaan gadget ke siswa. Kebijakan apa yang Bapak ambil? Memang sekarang ini kan zamannya digitalisasi, dan digitalisasi ini memang masuk ke pemerintah. Itu ditandai dengan adanya beberapa bantuan, baik itu berupa TV digital, berupa laptop. Artinya memang sekarang itu ada teknologi. Cuman di satu sisi kami juga membatasi penggunaan gadget karena kami batasi karena kami masih melihat mudaratnya itu dari HP itu masih lebih banyak ketimbang gadgetnya. Itu dan juga menjadi tantangan ya. Tapi biar bagaimana kami mungkin bahwasanya penggunaan HP itu masih lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi anak-anak sekarang ini kan mungkin masih kuliah ya. Kalau kita tidak batasi seperti itu bahaya juga, apalagi di media sosial. Tapi ke depan mungkin akan kita diberikan bagaimana supaya hal yang itu kita batasi penggunaan gadget di HP sebenarnya mereka tetap tidak ketinggalan teknologi. Jadi saya pikir dengan membatasi pemakaian gadget saya pikir tidak sampai anak itu ketinggalan. Saya pun yakin karena biar bagaimana kami masih harus tetap melindungi anak-anak dari mungkin gadget yang berlebihan. Dalamnya orang tua setuju, bahkan senang sih anak-anaknya diambil, harus senang sekali. Meskipun ada satu dua orang tua yang mungkin minta supaya bisa tidak, tapi saya tetap kekeh dengan aturan kita bahwasanya membawa HP ke sekolah itu tapi meskipun dulu pernah ada tantangan, tidak ada tantangan. Apabila sudah jelaskan ke orang tua, alhamdulillah orang tua bisa paham. Ya, kita tegakkan ya. Dalam membuat rencana pengajaran atau modul ajar, apa satu hal yang Bapak wajibkan ada di dalam modul ajar guru agar tetap kreatif, tapi tetap bisa mendidik? Salah satunya Satu hal karakter ya. Karakter akhlak itu harus di atas ilmu, harus di atas ilmu. Karakter, ilmu, dan amal. Saya kira ini fondasinya tiga. Ya. Sikap, ilmu, amal. Kalau ilmu amal, oke lah ini bisa digunakan. Tapi kalau karakter nggak bisa, ini harus memaksa. Ini fondasi. Ibarat kita mau bangun sebuah rumah itu kan kita mulai dari bawah dulu. Yang di bawah itu kan fondasi. Setelah fondasi baru yang di atas. Ini fondasinya ini karakter. Meskipun anak itu jago, ilmunya luas, pintar, kalau tidak dilandasi dengan karakter yang baik, akhlak yang baik, pasti hasilnya juga tidak bagus. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman guru, kawan-kawan guru, dan menyiapkan modul ajar, maka itu kurikulum, bahan ajar, PP, dan sebagainya, supaya memberikan karakter itu harus diutamakan. Kalau saya sih berprinsip, saya punya prinsip satu dalam mengajar. Saya lebih senang kepada anak ya.
punya akhlak bagus, meskipun dia tidak pintar-pintar amat, tapi jangan juga bodoh ya. Saya lebih senang anak itu punya karakter yang bagus, meskipun di kelas dia biasa-biasa aja. Ketimbang anak punya tapi tidak punya akhlak, tidak cocok buat saya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa ingatkan selalu anak kita ini sebagainya. Saya kira itu pendidikan karakter lah. Pertanyaan terakhir, Ya. Bagaimana sekolah memandang penggunaan AI seperti ChatGPT dalam tugas siswa? Apakah Bapak melarang atau justru mengarahkan siswa sebagai itu Pak, misalnya tidak digitalisasi? AI itu konsekuensi dari kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang hidup di zaman kita itu, kita harus menerima akan perubahan. Saya sih salah satu pengguna AI juga. Saya senang AI karena memudahkan tugas-tugas saya. Karena saya ikut pembelajaran, saya ikut pelatihan, itu ada tugas dengan AI cepat sekali. Dan ya, itulah konsekuensi dari kemajuan teknologi, dan kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan teknologi itu. Ya kalau anak-anak sebenarnya ya menguntungkan mereka, tapi bagi kami guru sebenarnya tidak, karena itu jalan pintas anak-anak karena mengerjakan tugas. Cuma untuk mengendalikan itu ya sulit juga, makanya ya itu salah satu cara saya tetap menahan hapus supaya anak-anak itu tidak menggunakan AI. Tapi begitu mereka keluar dari lingkungan sekolah, AI lagi. Makanya saya bilang sama guru, saya pernah diskusi sama teman-teman guru, itu bisa tidak ada lagi, tidak usah kasih tahu. Kalau saya sudah bertahun-tahun mengajar. Selama di SMP itu saya anti kasih PR, tidak usah. Karena saya pernah coba kasih PR anak-anak. Ada yang mengerjakan tapi bukan pemikiran mereka. Ada yang juga bahkan malas kerja tugas. Makanya saya mungkin salah satu guru yang boleh dibilang hampir tidak pernah kasih PR. Kalau saya kasih tugas anak harus selesai hari itu. Tidak ada boleh tugas yang dibuat. Saya tidak mau kasih PR. Menyusahkan anak-anak, lebih-lebih menyusahkan saya. Jadi saya tidak pernah kasih PR. Kalau kasih tugas langsung selesai. Saya tidak selesai, kumpul, saya kasih nilai langsung saya. Hampir, boleh tidak pernah saya kasih PR. Malas saya. Ngapain saya kasih PR? Kalau kasih OPR, tidak terjadi saya kesekian. Bekerja bukan terjadi kau yang kerja. Kan bahasa AI itu bisa dibedakan ya. Tetapi saya tidak menyalahkan AI bagus, penting. Kalau untuk pembelajaran di sekolah, bagi saya sih tidak cocok. Kalau di kampus mungkin cocok ya. Sekarang banyak mahasiswa itu bikin skripsi, bikin tesis pakai AI. Kebetulan ibu juga dosen, saya pernah diskusi sama ibu ya, banyak. Ibu bilang ada banyak yang tugas mahasiswa pakai, dan susah juga sih karena jawabannya ya. Tapi kalau saya pribadi di sini, kalau dalam pembelajaran di kelas bisa lah ya, kasihan gurunya, kasihan juga anak. Jadi memang pro kontra ya. Menurut Bapak tidak melarang atau membatasi supaya itu di sekolah? Membatasi lebih cocok. Paling tidak di lingkungan sekolah. Kalau khusus di sekolah saya tidak melarang ya, tapi
dalam Tuhan. Ya, Pertanyaan terakhir, ya. apa harapan terbesar Bapak untuk para siswa setelah mereka lulus dari SMP Darussalam ini? Selain karakter yang bagus, kemampuan soft skill atau karakter apa yang paling penting mereka bawa untuk selesai dari sini? Kalau harapan saya untuk anak-anak yang nanti mereka cukup jadi orang baik dan memiliki cukup jadi orang baik dan ya, dengan akhlak yang baik, karakter yang baik, ilmu yang bagus, inilah yang pokoknya bisa berbagi dan mengamalkan itu cukup jadi orang baik. Orang baik punya ilmu pengetahuan yang cukup baik, mengamalkan syara'an itu bisa. Saya tidak kesuksesan itu kan mengikuti, ya, mengikuti. Jelas kau baik sama orang, Tuhan akan bantu. Saya tidak perlu jika jadi orang yang jadi inilah, jadi itulah. Biasa, ya, biasa. Ada satu peribahasa, ini mesti peribahasa, quotes mungkin ya, tapi dalam bahasa Arab itu, tapi artinya begini: ambillah sesuatu yang pertahankan sesuatu yang baik, kemudian ambillah sesuatu yang tidak baik itu, kemudian kau ubah menjadi baik. Ya, itu disiplin deh. Jadi orang yang baik, menjadi yang baik, salah suksesnya terjadi. Baik, itu saja. Ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus nih. Ya, bisa. Aku ya, saya lupa itu. Ini sekarang aja. Oke ya. Itu memang. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Betul ya. Ya.